warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah akan memberikan materi tentang unsur pembangun cerpen. Apa saja unsur pembangun cerpen? Unsur pembangun cerpen terdiri dari dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Sekarang kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan apa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik. Yang pertama dulu yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Apa saja unsur yang termasuk unsur intrinsik cerpen? Nah, coba disimak. Ada 6 unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, dan amanat. Setelah ini kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik tersebut. Yang pertama dulu yaitu tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari cerita tersebut. Jadi, kalau kita ingin membuat cerpen, pertama kali kita harus menentukan tema. Tema dari cerpen itu apa, kemudian kita kembangkan. Jadi, ide ceritanya bagaimana, baru kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemain dalam cerita tersebut. Bisa berupa orang maupun binatang. Jadi, yang digambarkan di dalam cerpen itu merupakan tokoh. Jadi bisa binatang, bisa juga orang. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan jenis tokoh. Jenis tokoh yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama ada tokoh utama, kemudian yang kedua ada tokoh sampingan. Kita bahas dulu tokoh utama. Tokoh utama merupakan tokoh yang berperan penting dan selalu muncul pada cerita. Jadi, tokoh utama ini tokoh sentralnya, tokoh pentingnya, tokoh yang memang diceritakan dari awal sampai akhir cerita itu. Jadi, tidak heran jika yang namanya tokoh utama itu dalam cerita pasti sering munculnya. Nah, di dalam sebuah cerita, tokoh utama tidak akan berdiri sendiri, tidak akan bermain peran sendiri. Pasti ada yang namanya tokoh sampingan atau bisa juga disebut tokoh pelengkap. Walaupun tokoh pelengkap, tokoh sampingan juga berperan di dalam sebuah cerita tersebut, namun tidak sepenting dengan tokoh utama. Setelah kita memahami tentang tokoh atau pelakunya, selanjutnya adalah tentang wataknya atau yang disebut dengan penokohan. Penokohan atau watak itu merupakan sifat atau karakter dari pemain atau pelaku cerita tersebut. Jadi, masing-masing tokoh dalam sebuah cerita itu pasti memiliki sifat atau karakter masing-masing. Jadi bisa berbeda. Sifat dari masing-masing tokoh tidak harus sama. Nah, ada jenis 3 penokohan yang nanti akan Ustazah jelaskan pada kalian. Yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua ada tritagonis, yang ketiga ada antagonis. Protagonis dulu. Ada kata pro di depannya. Pro itu pasti suka. Jadi yang namanya protagonis itu berwatak baik, yang
setuju, pro itu setuju. Jadi menyukai pendapat tersebut, bisa dibilang seperti itu. Jadi wataknya baik. Kemudian kebalikannya dari tokoh protagonis itu ada antagonis, ada kata anti, berarti tidak setuju, selalu menantang, selalu membantah karena anti, tidak setuju. Makanya antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Nah, di antara protagonis dan antagonis itu ada tokoh penengahnya. Jadi yang tidak memihak, dia bersifat netral, menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis, yaitu yang disebut dengan tokoh tritagonis. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar, atau biasa disebut juga dengan setting. Latar atau setting merupakan penggambaran ruang atau tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Jadi di dalam sebuah cerita itu antara tempat, waktu, dan suasananya digambarkan yang disebut dengan latar atau setting. Nah, selanjutnya jenis latar atau setting itu ada 3. Yang pertama ada tempat, yang kedua ada waktu, dan yang ketiga ada suasana. Ustadzah contohkan latar tempat itu juga yang menjelaskan tentang tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita tersebut. Bisa pegunungan, bisa rumah, bisa sungai, dan lain-lain yang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian yang kedua adalah latar waktu. Namanya latar waktu berarti waktu kapan terjadinya peristiwa di dalam cerita tersebut. Di sini Ustadzah contohkan waktu itu bisa siang, bisa malam, bahkan bisa menunjukkan jam, atau bahkan menunjukkan isyarat, misal menjelang siang, matahari terbenam, dan sebagainya. Terakhir, latar itu adalah latar suasana. Namanya suasana berarti menggambarkan keadaan atau situasi terjadinya peristiwa. Suasana itu bermacam-macam, bervariasi, bisa menyenangkan, bisa menyedihkan, bisa kesepian, gelisah, bingung, menakutkan, menyeramkan, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang kelima yaitu alur. Alur merupakan rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Jadi, rangkaian kejadiannya di dalam sebuah cerita itu disebut alur. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Sesuai dengan namanya, alur maju berarti menceritakan secara urut dari awal sampai akhir atau secara kronologis. Biasanya menceritakan tentang secara gampangnya Ustadzah contohkan misal kehidupan seorang anak kecil yang beranjak ke remaja atau dewasa. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Namanya mundur berarti menceritakannya dimulai dari akhir atau dari penyelesaian dari cerita tersebut, atau biasanya membayangkan tentang masa lampau atau masa lalu. Kemudian alur yang ketiga yaitu alur campuran. Namanya campuran berarti gabungan antara alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik yang keenam yaitu amanat. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi sebuah cerita pasti memiliki yang namanya nasihat. Nasihat itu ditujukan kepada siapa? Jelas ditujukan kepada pembaca cerita tersebut. Nah, ini Ustadzah contohkan salah satu cerita yang tidak asing buat kalian, dan insya Allah kalian sudah pasti pernah membacanya atau mungkin mendengarnya, tentang cerita Malin Kundang.
kita bahas satu-satu dari tema. Kalau ceritanya Malin Kundang, temanya sudah jelas, berarti tentang durhaka atau kedurhakaan seorang anak kepada seorang ibu. Tokohnya jelas, ada Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang. Kemudian penokohannya, wataknya tadi apa? Penokohan di sini boleh kalian menyebutkan protagonis, antagonis boleh, atau langsung disebutkan wataknya bagaimana. Malin Kundang berwatak durhaka dan kejam, berarti dia tokoh antagonis. Ibunya berwatak sabar, berarti tokoh protagonis. Boleh langsung disebutkan wataknya sabar, wataknya penyayang, boleh seperti itu, atau boleh juga disebutkan protagonis, antagonis maupun tritagonis. Yang keempat ada latar. Latarnya Malin Kundang itu berlayar, berarti ada di laut, kemudian berada di atas kapal. Alurnya menggunakan alur maju. Yang keenam amanatnya, walaupun cerita Malin Kundang itu adalah cerita tentang kedurhakaan, tetapi tidak boleh amanatnya kita harus durhaka kepada orang tua, tidak boleh. Jadi amanat itu pasti sesuatu yang baik yang diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsiknya ada 6 sudah selesai. Sekarang lanjut ke unsur ekstrinsik. Jadi nanti memang yang Ustazah jelaskan memang unsur intrinsiknya dulu ya. Unsur ekstrinsiknya hanya sebagai pelengkapnya. Unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun cerpen dari luar, namun secara tidak langsung juga berpengaruh. Kalau unsur intrinsik memang dari dalam cerpen itu, jadi benar-benar membangun cerpen tersebut. Unsur ekstrinsik, unsur yang membangun dari luar. Ada 3. Yang pertama ada latar belakang masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat sekitar itu berpengaruh terhadap si penulis dalam menulis cerpen tersebut. Jadi misal kalian ingin menulis sebuah cerpen, lah kalian sambil mengamati masyarakat di sekitar kalian, itu juga berpengaruh terhadap hasil cerpen tulisan kalian. Kemudian yang kedua, latar belakang penulis. Nah, ini bisa pendidikannya, mungkin hobinya apa dan lain-lain, itu juga berpengaruh terhadap hasil cerpen yang dibuat. Jadi mungkin misal seperti ini latar belakang penulis itu. Seorang anak kelas 6 SD disuruh membuat cerpen, jelasnya nanti hasilnya berbeda dengan seorang anak yang seorang mahasiswa yang sudah kuliah semester akhir. Hasil cerpennya pasti berbeda. Jadi latar belakang penulis juga mempengaruhi hasil cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nilainya apa saja Ustazah? Nilainya bisa ada nilai agama, sosial, budaya maupun moral. Biasanya di dalam cerpen itu boleh hanya salah satu dari nilai itu saja, boleh 2, boleh 3, boleh keempat-empatnya juga boleh. Nah, sampai di sini Ustazah tadi sudah menjelaskan atau sudah membahas tentang unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik yang jumlahnya ada 6, kemudian ada unsur ekstrinsik yang ada 3. Sudah paham semua ya? Ustazah berharap semuanya sudah memahami, sehingga nanti ketika Ustazah suruh membuat cerpen atau menganalisis cerpen sudah bisa semua. Oke, bisa dipahami ya. Sekian dari Ustazah, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.